Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Siti Septiani dari kelas 10 MIPA 3, kelompok 2 Biologi Amanita SP. Saya Metok Tafiani dari 10 MIPA 3, kelompok Amanita SP. Nama saya Krisna Baistawan, kelas 10 IPA 3 dari kelompok Amanita SP. Nama saya Akmal Faik Fadurrahman dari kelas 10 MIPA 3 dan saya dari kelompok Amanita SP. Saya Julia Aryani dari kelas 10 MIPA 3 dari kelompok Amanita SP. Kolenterata berasal dari bahasa Yunani dari kata koeles yang berarti rongga dan kata interon yang berarti usus atau perut. Jadi, kolenterata merupakan organisme yang belum memiliki usus sejati karena ususnya digunakan sebagai organ pencernaan untuk hidup kolenterata ini. Nah, yang akan saya bahas pada kolenterata kali ini yaitu tentang ciri dan fase kolenterata. Untuk ciri yang pertama, kolenterata adalah hewan bersel banyak atau multiseluler. Dan ternyata kolenterata memiliki bentuk tubuh simetri radial atau biradial sepanjang suboral aboral. Jadi ujung oral itu adalah ujung di mana terdapat mulut dan tentakel, sedangkan aboral adalah sisi pangkal di mana area itu akan melekat pada substrat. Nah, kenapa dikatakan simetri radial? Jadi jika kita memotong sumbu tengah pada organisme kolenterata ini, dia akan membagi tubuh dari kolenterata itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya kita akan bahas dari segi makanan, cara pernapasan, dan juga reproduksi. Untuk makanan, ternyata kolenterata itu termasuk karnivora. Jadi plankton ataupun fitoplankton yang terkandung di dalam air laut, dia akan dikonsumsi oleh kolenterata. Dengan memasukkan makanan ke dalam mulut dengan bantuan tentakel dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencerna pseudopodia di gastrovaskulaire pada kolenterata. Sedangkan untuk pernapasannya dia secara langsung melalui proses difusi di permukaan perut. Untuk reproduksi, kolenterata berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual terjadi pada stadium polip melalui pembelahan dan pembentukan tunas, sedangkan seksual terjadi pada stadium medusa dan mengenai tentang pembentukan zigot. Nah, untuk ciri selanjutnya, ternyata kolenterata memiliki dua lapisan utama dan satu lapisan antara. Lapisan utama yang pertama adalah lapisan ectoderm yang membentuk sisi epidermis dari kolenterata, dan yang kedua adalah lapisan endoderm yang membentuk sisi gastrodermis dari kolenterata. Adapun lapisan antaranya adalah lapisan mosaglea yang merupakan modifikasi dari epidermis dan gastrodermis yang membentuk lapisan di tengah di antara lapisan ectoderm dan juga endoderm. Nah, ternyata kolenterata dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase polip, di mana fase ini umumnya hidup soliter atau sendiri, tapi ada pula yang membentuk koloni. Fase polip ini memiliki bentuk seperti vas bunga dan berbentuk silinder dengan ujung oral dan aboral. Namun lapisan mosagleanya itu termasuk lapisan yang tipis dan pergerakannya pun terbatas. Kenapa terbatas? Karena ia melekat pada substrat di dasar laut, sehingga pergerakannya hanya bisa meliuk-liuk saja. Nah, untuk fase yang kedua yaitu fase medusa. Jadi fase medusa merupakan fase generatif atau seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Fase medusa ini membentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan bagian cembung menghadap ke bawah.
Dan juga terdapat mulut dan tentakel di bagian tengah area bawah dari medusa ini. Untuk lapisan mosaiklianya, dia juga sudah termasuk lapisan mosaiklia tebal dan pergerakannya pun bebas. Kita bisa menamakannya dengan sebutan ubur-ubur. Perkembangbiakan Colenterata dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dan perkembangbiakan seksual atau generatif. Proses perkembangbiakan aseksual pada Colenterata dilakukan dengan membentuk kuncup di bagian kaki pada fase polip. Kuncup tersebut makin lama makin membesar, yang kemudian membentuk tentakel. Tentakel dibagi menjadi dua, yaitu tentakel makanan dan tentakel medusa. Kuncup tumbuh di sekitar kaki sampai besar hingga induknya membuat kuncup baru semakin banyak lalu menjadi koloni. Proses perkembangbiakan seksual pada Colenterata dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel ovum yang terjadi pada fase medusa. Letak testis di dekat tentakel sedangkan ovarium di dekat kaki. Sperma masak dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Ovum yang dibuahi akan membentuk zigot. Mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Larva bersilia atau planula berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dasar perairan. Klasifikasi Colenterata pada awalnya hanya ada satu filum. Namun, beberapa ahli klasifikasi sekarang mengelompokkan menjadi dua filum yang berbeda, yaitu Cnidaria dan Ctenopora. Hal ini berdasarkan struktur tubuh, ada tidaknya silia, dan bentuk nematosisnya. Struktur Cnidaria bentuk medusa yaitu terdapat lonceng, alat indera, syaraf melingkar, mulut, ovari, manubrium, sirkular kanal, gastrovaskular cavity, radial kanal, dan tentak. Struktur Coelentera, polip, dan medusa yaitu sama-sama memiliki mulut atau anus, tentakel, gastrovaskuler, gastrodermis, mesoglea, epidermis. Yang membedakan dari polip dan medusa hanya di mulut dan tentakel. Mulut dan tentakel polip terdapat di atas, sedangkan medusa terdapat di bawah. Siklus Obelia sp. Medusa akan mengeluarkan telur dan menjadi zigot. Setelah menjadi zigot akan berkembang menjadi blastula, dan setelah blastula akan menjadi planula dan akan menjadi polip yang berkembang. Lalu akan menjadi polip dewasa dan berganti ke koloni hidup yang berkembang menjadi tunas medusa. Siklus Aurelia sp. Aurelia jantan dan betina akan berkembang biak dan terjadi pembuahan membentuk planula. Setelah menjadi planula akan berkembang menjadi skifistoma dan akan membesar menjadi evira, lalu akan menjadi medusa muda dan menjadi medusa dewasa. Klasifikasi Cnidaria. 1. Hydrozoa. Tidak memiliki sel nematosista, berarti tidak bisa menyuntikkan atau menusukkan racun terhadap mangsanya. Walaupun hydrozoa memiliki tahap medusa, tidak semuanya dapat berenang bebas. Di beberapa spesies hanya bertindak sebagai tunas saja. Memiliki dua alat macam indera, yaitu oceli yang berfungsi sebagai reseptor cahaya dan statosista yang berfungsi sebagai alat menjaga keseimbangan. Contoh hydrozoa yaitu Obelia sp dan Hydra sp. 2. Scyphozoa. Fase medusa lebih dominan dibandingkan fase polip, sehingga sering disebut ubur-ubur sejati. Fase medusa yaitu fase generatif seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Fase polip adalah fase vegetatif pada Cnidaria karena bisa melakukan fragmentasi, pemutusan bagian dari tubuhnya itu untuk membentuk individu baru. Memiliki nematosista sehingga bisa menusuk dan menyuntikkan racun pada mangsanya. Scyphozoa umumnya berukuran 2-40 cm. Contohnya yaitu Aurelia aurita. 3. Cuboza.
mengalami siklus lengkap dari polip hingga medusa. Umumnya berbentuk kotak, memiliki lensa mata yang kompleks, dan juga mampu berenang lebih cepat dibandingkan dengan hydrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Sengatan nematosisnya paling berbahaya, bisa menyebabkan kematian jika tersengat. Tuboza berukuran kecil, sekitar 20-30 cm, tapi tentakelnya dapat mencapai 3 meter. Contohnya yaitu ubur-ubur kotak, Chironex fleckeri atau tawon laut. 4. Anthozoa memiliki bentuk mirip bunga, memiliki nematosista sehingga bisa menusuk dan menyuntikkan racun pada mangsanya. Seluruh anggotanya polip tanpa tahap medusa. Contohnya yaitu Metridium edwardsia, dapat merayap dengan pedal seperti kaki. 2. Antipathes atau koral hitam, rangkaiannya tersusun dari zat tanduk. 3. Cerianthus, polipnya berbentuk seperti anemon panjang bertentakel banyak dan terbungkus selubung dari lendir-lendir dan pasir yang mengeras. 4. Koralium atau koral merah, digunakan sebagai perhiasan. 5. Acropora fungia astrangia, memiliki rangka luar dari zat CO3, sering disebut juga karang batu. Peranan Cnidaria. Pada dasarnya, Cnidaria mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk terumbu karang. Macam-macam peranan Cnidaria. Yang pertama, bisa digunakan untuk bahan obat-obatan dari berbagai jenis Cnidaria, misalnya akar bahar. Yang kedua, Corallium rubrum. Corallium rubrum bisa digunakan untuk perhiasan, misalnya kalung dan cincin, dan bisa juga digunakan untuk hiasan akuarium. Yang ketiga, batu karang untuk membuat landasan kapal terbang. Yang keempat, beberapa ubur-ubur dapat dikonsumsi. Kebiasaan mengonsumsi ubur-ubur ini biasanya sering ditemukan di negara Jepang. Ctenophora. Ctenophora adalah salah satu jenis hewan invertebrata. Anggota filum ini menyerupai hewan ubur-ubur, walaupun secara klasifikasi berbeda filum.